Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Di dalam Alkitab dikatakan Allah memiliki rencana bagi kita masing-masing. Dan setiap orang Allah memanggil dengan jalur yang berbeda. Sebelum dunia ada, Allah sudah memilih kita. Dan Allah juga menetapkan kita terlahir dari ibu yang mana. Allah juga menetapkan kita menjadi warga negara mana. Dan setiap orang memiliki panggilan yang berbeda. Karena itu kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat contoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, Alkitab mengatakan, semua yang lahir dari wanita tidak ada yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan, berarti dia sangat hebat sekali. Kenapa dia sangat hebat sekali? Karena dialah yang mengenalkan Yesus. Dia juga yang membaptis Yesus. Tapi kita lihat kehidupannya. Waktu dia bicara soal kebenaran, akhirnya kepalanya juga dipenggal. Kita lihat panggilan dia, mengenalkan Yesus, membaptis Yesus, dan dia dipenggal. Itulah panggilan yang Allah berikan kepada Yohanes Pembaptis. Panggilan kepada Yusuf. Dia dipanggil Tuhan menjadi Perdana Menteri. Jalurnya, dia harus masukkan dulu ke sumur, masukkan ke penjara, difitnah, dan macam-macam. Dia sampai kepada panggilan itu. Kita juga sama. Kita dipanggil dengan cara berbeda. Mau saya sampaikan, panggilan kita itu satu paket. Ada berkatnya di situ. Ada air matanya di situ. Ada kesesakannya. Ada juga lembah kekelamannya. Jadi karena itu satu paket. Allah izinkan. Allah siapkan. Allah izinkan kita alami. Maka dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah paket yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita mengucap syukur? Karena semua yang terjadi itu Tuhan tahu. Dia Allah Maha tahu. Yang kedua alasan kita bersyukur, dia ada selalu bersama kita. Jadi dia menyiapkan jalan hidup kita atau ujian-ujian yang akan kita lewati. Tapi dia juga yang menyiapkan ujian-ujian itu ada bersama dengan kita. Maka sering dia katakan, percaya saja. Yang mau saya sampaikan, hari ini saudara tak perlu lagi lihat, oh kok dia bahagia. Itu karena yang kita lihat adalah berkatnya. Dia tidak ceritakan masalahnya. Maka kalau kita perhatikan orang flexing, oh kelihatan dia jalan-jalan selalu, kelihatan dia punya rumah baru, mobil baru, atau apapun itu paket berkat yang Allah siapkan bagi dia. Tapi paket lembah kekelamannya, kita gak ada yang tahu. Dan paket itu Allah udah siapkan bagi kita semua. Karena itu, bersyukurlah apakah hari ini kita lewat dalam lembah kekelaman. Apakah besok kita dapat berkat. Itu Allah sudah siapkan. Bahkan cita-cita, impian yang ada di hati kita pun Tuhan juga yang taruh. Maka impian kita pun berbeda. Keinginan kita pun berbeda. Karena Allah juga yang taruh keinginan itu. Maka dikatakannya apa? Kalau engkau bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan kita itu pun dia juga yang taruh di dalam. Karena itu pesannya hari ini. Bersyukurlah atas setiap hal yang terjadi. Hari ini setiap detik, bagaimanapun keadaannya, bersyukurlah. Dan yang kedua, tidak hanya bersyukur, bergembiralah. Jadi kalau kita bisa bersyukur dan bergembira, kita sudah sampai kepada tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian di perjanjian baru adalah istirahat di dalam Tuhan. Arti istirahat di dalam Tuhan, kita mengucap syukur senantiasa, kita bergembira senantiasa, kita bersuka cita.
itulah tanah perjanjian itu. Yaitu bisa menikmati setiap hari yang Allah berikan bagi kita. Kita istirahat di dalam kasih sayang Tuhan. Terpuji nama Tuhan.